Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Onekil SG, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Toraja Utara. Kali ini saya bersama dengan Ibu Sri Samura Alfius SPD yang akrab dipanggil Ibu Sri. Beliau adalah rekan saya di SMP Negeri 2 Belusu, mengajar matematika di kelas 7. Kali ini kami akan melaksanakan bincang-bincang terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik yang Ibu Sri akan jalani beberapa hari ke depan ini. Ikutilah penampilan kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik Ibu Sri, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Pak. Ya, dalam keadaan sehat. Bapak Ya. bagaimana? Ya, syukur juga dalam keadaan sehat. Ibu Sri, sebagaimana kita jadwalkan sebelumnya bahwa kita akan melaksanakan supervisi akademik, dan sebagaimana kita tahu bahwa supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Ya. Tahap yang pertama adalah praobservasi, sebagaimana kita laksanakan hari ini. Kemudian tahap kedua observasi, yaitu pembelajaran langsung di kelas. Yang ketiga pasca observasi yang nanti akan kita laksanakan setelah pembelajaran di kelas. Tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Ibu Sri di dalam melaksanakan atau mengelola pembelajaran di kelas, dan sekaligus juga kita akan mengevaluasi proses yang dijalani selama pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk pra-observasi ini sendiri adalah dalam rangka mengetahui persiapan Ibu Sri yang sudah diprogramkan dalam perangkatnya, yaitu modul pembelajaran, dan seperti apa nanti pelaksanaannya di kelas. Ya, kurang lebih seperti itu yang ingin saya ketahui dari Ibu Sri, sejauh mana persiapannya supaya nanti Ibu Sri bisa tampil dengan bagus, dengan meyakinkan demi tercapainya harapan yang Ibu sendiri sudah tetapkan melalui tujuan pembelajaran. Karena itu Ibu Sri, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang Ibu sajikan nantinya di dalam proses. Kira-kira seperti apa? Bolehkah diberikan gambaran? Silakan Ibu Sri. Untuk nanti di kelas 7, Iya. saya sudah masuk ke dalam modul penyajian data. Iya. Dan untuk pada saat waktu saya akan diobservasi, akan berkenaan dengan materi tentang penyajian diagram kepada peserta didik. Iya. Namun tujuan pembelajaran itu mereka bisa capai ketika mereka mengetahui dasarnya, yaitu mereka bisa mampu mengetahui tabel. Oh ya. Jadi begitu ya tujuan pembelajaran sudah diucapkan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kira-kira area pengembangan apa yang Ibu Sri capai nantinya? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah lebih pada instruksi pembelajaran seperti yang sudah ada di PMM pada saat ini. Instruksi pembelajaran ini akan saya terapkan dengan cara menggunakan konsep pembelajaran dengan menggunakan demonstrasi di dalam kelas, kemudian ilustrasi-ilustrasi yang disenangi oleh peserta didik, dan tentunya contoh yang lebih relevan yang anak-anak sering alami, sering lihat dalam kehidupan mereka sehari-hari, untuk memudahkan siswa memahami materi pembelajaran nanti, Pak. Oh ya begitu. Jadi melalui area pengembangan yang Ibu Sri sudah rencanakan ini, saya yakin tujuan pembelajaran akan tercapai dengan mudah karena dikaitkan dengan pengalaman langsung anak-anak, begitu ya? Iya Pak. Oke, luar biasa Ibu Sri. Berdasarkan area pengembangan yang Ibu jalankan, kira-kira strategi apa yang akan Ibu rencanakan? Strategi yang saya rencana untuk gunakan nanti pada saat observasi, saya memberikan penjelasan yang lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Kemudian
menyiapkan contoh-contoh yang kontekstual atau lebih relevan dengan kehidupan peserta didik setiap harinya, dan menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis di umur anak-anak peserta didik. Oh iya, baik Bu Sri. Terkait dengan strategi, kira-kira metode apa yang bisa mendukung strategi itu yang bisa Ibu Sri terapkan di dalam pembelajaran, dan apa kira-kira apa alasan untuk memilih metode tersebut? Silakan. Untuk metode yang akan saya gunakan, saya akan menyiapkan 3 metode untuk digabung. Ya. Ada metode tanya jawab, kemudian metode penugasan, dan diskusi. Saya menyiapkan tanya jawab pada saat memberikan informasi atau memberikan materi. Mereka akan menanyakan hal-hal yang mereka belum pahami, dan saya akan berusaha memberikan materi yang memberikan penjelasan agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian memberikan penugasan, mereka akan mulai belajar melakukan atau mengerjakan tugas tentang materi yang dijelaskan pada saat itu. Kemudian pada metode diskusi, jika ada anak yang lebih cepat selesai dari temannya, dia yang akan berdiskusi dengan teman di sampingnya untuk membantu teman yang belum mampu. Mungkin itu saja Pak tentang metode pembelajaran. Oke, luar biasa Bu Sri ya. Kemudian model pembelajaran yang Ibu siapkan seperti apa? Saya juga berencana untuk menggunakan model pembelajaran kontekstual, yaitu berusaha mengaitkan materi yang diajarkan atau yang dipaparkan kepada peserta didik sesuai dengan situasi dunia nyata peserta didik, sehingga peserta didik mampu menangkap makna yang apa yang disampaikan oleh saya pada saat di kelas. Kemudian mereka juga mampu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang mereka sudah miliki, Pak. Baik, ya, jadi hanya itu yang diterapkan melalui model pembelajaran, yaitu kontekstual ya, intinya di situ. Untuk alat atau bahan atau sumber yang dipakai dalam pembelajaran, apa yang Ibu siapkan? Alat-alat yang akan saya pakai nanti berencana akan menggunakan laptop, LCD, kemudian saya tetap selalu menggunakan sumber pengalaman seperti materi-materi sebelumnya, apa yang lebih dibutuhkan oleh anak-anak, Pak. Oh, betul sekali. Ya, itu lebih pada sumber pelajaran, terutama pada pengalaman siswa ya, karena terkait dengan model pembelajaran yang dipakai yaitu kontekstual ya. Oke, tahapan pembelajaran yang Ibu akan sajikan nanti seperti apa? Di dalam tahapannya ada terbagi 3, Pak. Tahapan yang pertama diawali dengan salam pada saat baru pertama masuk ke dalam kelas. Kemudian tidak lupa untuk selalu mengucap syukur, yaitu berdoa. Kemudian absen, melihat keadaan anak-anak, bagaimana kehadiran mereka pada saat itu, dan apersepsi apa saja hubungan pelajaran yang sudah kita pelajari dengan pertemuan hari ini, dan akan menyampaikan materi secara lisan dan kepada anak-anak. Kemudian tahap yang berikutnya adalah kegiatan inti, yaitu penyampaian materi kepada peserta didik, kemudian memberikan contoh kepada anak-anak, dan memberikan waktu untuk mereka melaksanakan tugas, mengerjakan tugasnya sambil berdiskusi, dan mengajak mereka untuk membuat kesimpulan, atau bisa juga kita boleh memandu mereka membuat kesimpulan. Dan tahap yang terakhir yaitu penutup, tetap menguatkan lagi kepada anak-anak, lebih ditekankan bahwa apa kesimpulan yang kita pelajari hari ini, kemudian materi yang berikutnya untuk di pertemuan selanjutnya sudah boleh diulas sedikit
dan selalu adalah berdoa penutup dan memberikan salam kepada peserta didik. Ya, baik Bu Sri ya. Ya, saya apresiasi tahapan yang Ibu rencanakan ini. Saya pikir ini sangat sistematis ya, terstruktur. Semoga tahapan yang Ibu siapkan ini boleh memperlancar jalannya proses pembelajaran nantinya ya. Yang terakhir Bu Sri, kapan akan dilaksanakan pembelajaran di kelas? Sesuai dengan jadwal Pak, saya akan mengajar besok. Besok ya, jam keberapa Bu Sri? Jam pertama dan kedua, 2 jam pelajaran. Kedua, baiklah. Ya. Oke, terima kasih Bu Sri untuk kesempatan dan informasi yang sudah diberikan. Semoga besok dalam proses pembelajaran boleh berjalan dengan baik sebagaimana yang Ibu rencanakan. Baik, terima kasih Bu Sri. Terima kasih Sampai Pak. jumpa besok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ezekiel SG, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Toraja Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Lukas Andi Paduan MPD selaku pengajar praktik saya. Beliau bertugas di SMA Negeri 3 Toraja Utara sebagai kepala sekolah, dan juga bersama kami Ibu Sri Samura Alfius SPD adalah rekan sejawat saya di SMP Negeri 2 Balusu, mengajar matematika di kelas 7. Saat ini kami berbincang-bincang terkait dengan rangkaian supervisi akademik, dan untuk saat ini kami berjumpa melalui program pasca observasi. Dalam hal ini kami bersama dengan Ibu Sri akan mengevaluasi dan berefleksi bersama terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan Ibu Sri pada beberapa hari yang lalu. Simaklah perbincangan kami ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik Ibu Sri, selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Selamat pagi Pak. Iya. Syukur dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Bapak? Iya, syukur juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ya, gini Ibu Sri, kemarin kan kita sudah melaksanakan proses pembelajaran, dan saya sudah amati dari awal hingga selesainya pembelajaran itu. Kira-kira setelah melaksanakan pembelajaran itu bagaimana perasaan Ibu Sri? Saya lebih merasa lega karena anak-anak sekarang sudah lebih aktif di kelas, lebih leluasa untuk mengungkapkan perasaan mereka di kelas pada saat pembelajaran. Hasil ya, karena anak-anak mengalami perubahan yang baik sekali, dan itu saya kira kita peroleh makna daripada pra-observasi ya. Di situ kan kita bincang-bincang terkait dengan persiapan Ibu, dan Ibu boleh terapkan dengan baik di pelaksanaan pembelajaran di kelas. Untuk percakapan kita pada pasca observasi ini, kita akan berefleksi dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas supaya Ibu Sri punya bahan tidak lanjut ke depan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelasnya. Kalau terkait dengan pembelajaran kemarin, adakah sesuatu yang Ibu Sri nilai sebagai sesuatu yang baik yang menjadi kelebihan dari jalannya pembelajaran? Iya, pada saat pembelajaran kemarin di kelas, saya merasa bahwa ternyata menggunakan metode seperti itu kelebihannya lebih banyak dari pembelajaran biasanya. Salah satu kelebihan yang saya sangat rasakan yaitu anak-anak lebih aktif di kelas, kemudian mereka
lebih leluasa mengungkapkan perasaan mereka karena mereka saya beri kesempatan yang lebih banyak dari biasanya untuk bertanya, menyampaikan perasaan mereka, dan saya semakin terinspirasi dari keaktifan anak-anak untuk lebih semangat mencari sumber-sumber belajar. Baik. Ya, itu berarti lebih pada metodenya ya. Kemarin dinilai cukup bagus, punya kelebihan tersendiri sehingga membuat suasana kelas itu semakin menjadi aktif ya, terutama antusiasme dari peserta didik kita di kelas. Bolehkah saya tahu kemarin itu metode apa yang diterapkan itu? Kemarin ada beberapa metode yang digabungkan. Ada metode diskusi, ada metode tanya jawab, dan selalu ada metode penugasan. Selain kelebihan yang Ibu Sri sudah utarakan ini, adakah sesuatu yang menjadi kelemahan, hal-hal yang dirasa kurang baik yang ke depan mungkin masih harus diperbaiki? Iya, kemarin saya merasa kekurangan waktu pada saat di awal pembukaan pembelajaran karena di awal saya menghabiskan waktu pada saat pemasangan media-media pembelajaran. Saya merasa kekurangan waktu pada saat di awal pembukaan pembelajaran karena di awal saya menghabiskan waktu pada saat pemasangan media-media pembelajaran karena saya kebetulan menggunakan LCD dan laptop. Saya keasikan mungkin memasang alat medianya sehingga waktu terlalu banyak digunakan di pembukaan sampai pembelajaran inti dan penutup juga kena imbasnya. Tapi kelemahannya kemarin adalah masalah manajemen waktu ya. Iya, Pak. Tapi kan di dalam proses pembelajaran itu kan sudah teralokasikan waktu yang ada dari setiap langkah. Di dalam pembelajaran kan ada 3 langkah utama ya, yang pendahuluan, kemudian inti, dan penutup. Dan kalau kita di SMP 1 jam pelajaran 40 menit. Lalu yang kemarin dilaksanakan 2 jam ya, 2 jam pelajaran dikali 40 menit. Berarti ada berapa menit itu keseluruhan? Semuanya ada 80 menit. Kemudian ditinjau dari pembagian alokasi waktu dari setiap tahap itu, yang 3 tahap. Di pendahuluan kan biasanya kita menaruhnya jam sekitar atau menit sekitar 10 ya, menit ya, sampai 15 menit. Seharusnya seperti itu, tapi mungkin saya terlalu melewati waktu itu. Berarti kemarin kan sudah ada pembagian alokasi waktu ya? Iya, Pak. Berarti yang menjadi masalah adalah komitmennya terhadap alokasi waktu. Iya. Rupanya kemarin itu lebih banyak menyita waktu di pendahuluannya di awal karena harus memasang perlengkapan sarana dan sebagainya. Berarti ya itu ya, saya sudah bisa tangkap akan menjadi kekurangan, yaitu masalah manajemen waktu terutama di awal ya. Semoga menjadi perhatian ke depan. Dari secara keseluruhan proses pembelajaran yang Ibu Sri sudah laksanakan kemarin, kalau misalnya kita menggunakan skala penilaian, kira-kira Ibu berada di posisi berapa kira? Iya, secara manusiawi setiap orang membutuhkan penilaian dari orang lain. Tetapi untuk itu hal-hal tertentu kita juga perlu memberikan apresiasi kepada diri sendiri, bahwa tidak perlu orang lain yang menunggu orang lain untuk memberi kita nilai, kita juga perlu memberi nilai diri sendiri. Menurut saya kemarin itu mungkin itu sudah bisa mencapai nilai 80 kemarin, sesuai dengan apa yang saya lihat dari ekspresi anak-anak di kelas. Tapi lebih baik jika orang lain yang menilai, Pak. Oh iya, saya pikir itu jujur ya, Ibu memberikan nilai terhadap diri sendiri, dan itu menilainya lebih pada suasana ya, terutama partisipasi dari peserta didik. Lain masalahnya kalau orang lain yang memberikan penilaian. Dari sisi penilaian ini kan nantinya akan menjadi
menjadi tolak ukur bagi Ibu Sri untuk bagaimana melihat sisi positif dan kelemahan untuk menjadi tindak lanjut ke depan. Makanya saya tanyakan mengenai sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai. Nah, terkait dengan itu, untuk ke depan apa yang Ibu Sri perlu tingkatkan terkait dengan ada kelemahan yang saya alami dari segi manajemen waktu. Saya sepertinya harus lebih awal menyiapkan alat-alat media pembelajaran. Kemudian saya juga tetap harus lebih giat menyiapkan bahan-bahan pembelajaran, misalnya mengambil dari YouTube, sumber belajar pengalaman, dan dari banyak aplikasi lain yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan, sehingga pembelajaran yang berdiferensiasi lebih memudahkan murid menerima materi sesuai dengan kemampuan anak dalam menerima materi. Pertama adalah dari sisi manajemen waktunya. Ke depan industri akan lebih perhatikan lagi, terutama di bagian awal ya, persiapannya. Lalu saya terkesan baru saja Ibu Sri menyebutkan itu satu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena kalau kita lihat situasinya kemarin, anak-anak itu sudah cukup antusias. Lalu Ibu Sri berencana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini sesuatu yang luar biasa, ide yang sangat bagus, sebuah langkah maju, dan kita tinggal menunggu seperti apa komitmennya Ibu ke depannya dari apa yang sudah mulai dipikirkan ini. Intinya adalah Ibu Sri berniat untuk menciptakan pembelajaran lebih berkesan lagi ya, dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Terkait dengan itu, dua hal ini adalah manajemen waktu dan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Apa rencana Ibu ke depan? Seperti apa dari dua hal tadi? Tetap akan berkolaborasi dengan guru-guru, teman sejawat di sekolah ataupun teman sejawat di luar sekolah dimanapun berada. Kemudian tetap berusaha mencari sumber informasi pembelajaran. Kemudian tetap mengingat apa yang sudah terjadi, apa kelebihan tetap dilaksanakan, apa yang menjadi kekurangan itu saya akan berusaha mengevaluasi hal tersebut. Terima kasih Bu Sri. Jadi ada dua hal yang saya sempat simak. Yang pertama adalah memantapkan lagi persiapannya, kemudian sering berkolaborasi dengan kita sejawat, itu semua demi peningkatan mutu pembelajaran ke depan. Kapan kira-kira Ibu mulai melaksanakan ini? Mudah-mudahan mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Ya, oke. Ya, saya pikir itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Bu Sri, dan informasinya cukup bermanfaat yang saya bisa simak dari Bu Sri. Terutama Ibu Sri sendiri boleh melihat dari sisi mana yang harus ditingkatkan, kemudian dari sisi mana juga yang masih harus diperbaiki ya, terkait dengan kelemahan dan kelebihan yang Ibu alami dalam pembelajaran. Nah, ini terkait dengan tindak lanjut ke depan ya. Dan saya kira komitmennya Ibu sudah sangat jelas ya, tetap mempertahankan apa yang menjadi kelebihan, kemudian memperbaiki apa yang menjadi kelemahan, gitu intinya ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Sri atas informasi yang sudah diberikan. Semoga membawa manfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak kita yang setiap harinya kita hadapi di kelas. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Lukas Kandi Baduang IPD yang bersedia mengunjungi kami, mendampingi kami, memberikan masukan, dan sekaligus memohon maaf sudah menyita waktunya.